kan saya bisa usahakan dari Ya, dari yang nota pembelaan pledoi yang berjudul Munajat Rempang untuk Keadilan, Setitik Harapan Keadilan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Atas nama klien kami, terdakwa perkara pidana nomor 937/PT/2023/PN Batam pada Pengadilan Negeri Batam. Atas nama terdakwa 1 Raffi alias Nopi bin Ramli, 2 Saprianto, 3 Nazaruddin, 4 M Yusuf, 5 Zainuddin, 6 Supiandra, oleh Tim Advokasi Solidaritas Nasional Rempang, Batam, 6 Maret 2024. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara pidana pada Pengadilan Negeri Batam, dengan hormat perkenalkan kami dari advokat dan pengacara publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang yang memilih alamat di Ruko Permata Niaga Blok-D nomor 3-4 Kompleks Sukajadi, Kota Batam, LBH Mausaron Batam, untuk dan atas nama para terdakwa, identitas yang dibacakan ya. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia, mengawali nota pembelaan ini kami penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Nasional untuk Rempang mengaturkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya sidang perkara ini dapat berjalan dengan baik dan sampai pada momentum penyampaian nota pembelaan ini. Memulai nota pembelaan ini, izinkan kami mengutip ayat Alkitab Amsal 2 ayat 6-8 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak percela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kiranya ayat dalam Injil tersebut di atas menjadi pegangan bagi kita semua dalam ruang sidang ini untuk bersama-sama menjaga keadilan bagi mereka yang tertindas. Kami dan para terdakwa juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengambil keputusan yang menghadirkan keadilan bagi para terdakwa, keluarga dan seluruh masyarakat Rempang, Galang dan Galang Baru. Semoga ruang pengadilan yang mulia ini dapat memberi secercah cahaya di tengah ruang gelap kebijakan pemerintah yang hendak mengusir mereka dari tanah leluhur. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, panitera pengganti yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang dikerjakan keduanya berkontribusi dalam melahirkan keadilan. Pendahuluan. Penyampaian nota pembelaan merupakan upaya puncak bagi seorang terdakwa dan pembela atau penasihat hukum dalam mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya guna menangkis dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang kami nilai dari dakwaan JPU tidak mencerminkan keadilan. Hal yang tertahankan adalah hak agar tidak dihukum atas sesuatu yang tidak diperbuatnya atau tidak dihukum melebihi kepantasan dari yang seharusnya. Guna mencapai tersebut, pledoi ini kami ajukan akan menyajikan fakta holistik yang timbul dalam proses pembuktian, hal yang belum sempat digali dalam proses persidangan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia, rangkaian persidangan perkara telah begitu panjang kita lalui hingga sampai saat ini pembacaan pledoi. Perdebatan demi perdebatan di ruang sidang yang mulia ini kita semua lakukan baik dengan Yang Mulia Majelis Hakim maupun JPU. Hal tersebut terjadi karena kita semua secara hukum dalam persidangan ini dituntut untuk dapat menemukan kebenaran material, supaya kita semua dalam ruang sidang ini nantinya dapat mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan sampai yang tidak bersalah menjadi orang yang dihukum dalam perkara itu. Maka nantinya kita semua akan menjadi orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan, terlebih juga kepada terdakwa. Sebelumnya izinkan kami penasihat hukum para terdakwa mengutip Berita 12 pasal 12 yang berbunyi, Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi seberang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh anayat. Kasihan orang berilmu, tanda ramah atas dirimu. Hormat akan orang pandai, tanda mengenal kasar dan pecindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirnya itu telah nyata kepada hati yang tidak buta. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia,
Kami penasihat hukum juga para terdakwa mengutip salah satu perkataan pemikir politik atas asal Prancis yang hidup di zaman pencerahan yang mengembangkan ide pemisahan kekuasaan ditentukan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Sederhananya, krisis politik yang berasal darinya diartikan sebagai politik tiga serangkai. Kekuasaan absolut inilah yang melahirkan tirani. Karena itu, tepatlah konstitusi negara ini dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara 1 Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dua hal yang tidak dapat dipisah yang artinya hakim dalam menyelenggarakan peradilan harus menaruh kepentingan hukum dan keadilan menjadi satu kesatuan. Tujuannya jelas agar hukum dalam arti norma perundang-undangan maupun model kebijakan publik lain yang lahir dari proses politik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat dilenturkan dalam proses pengujian di persidangan mulia ruang pengadilan ini. Keterangan saksi dianggap dibacakan ya. Dan terdakwa dilanjutkan. Mengenai keterangan para terdakwa, kami anggap dibaca. Nazaruddin, kami anggap dibacakan mulai untuk Nazaruddin. Izin yang mulia, kami sedikit membacakan terkait analisa fakta persidangan terkait keterangan terdakwa yang mulia. Di sini kami menekankan terkait terdakwa Nazaruddin yang mulia. Di sini kami menyampaikan bahwasanya terdakwa Nazaruddin tidak ada menyangkal terkait dia melakukan pelemparan, tetapi dia hanya menyangkal keterangan saksi bahwasanya dia tidak melempar lebih dari satu kali yang mulia. Hanya itu saja tapi selebihnya bahwa terdakwa saat itu berada di lokasi aksi demonstrasi tanggal 11 September 2023. Bahwa saat itu terdakwa berada di lokasi demo pukul 7 sampai dengan pukul 17 WIB, bahwa terdakwa hadir untuk solidaritas sesama masyarakat Melayu karena adanya rencana penggusuran masyarakat di Pulau Rempang. Yang keempat, bahwa para petugas saat itu menggunakan temeng menghadang para pendemo. Yang kelima, bahwa karena adanya chaos sehingga para pendemo dipaksa untuk membubarkan diri di bundaran depan kantor BP Batam. Yang keenam, bahwa adanya tembakan gas air mata sehingga para pendemo jadi berpencar. Yang ketujuh, bahwa terdakwa melakukan pelemparan ke arah tangan petugas yang sedang berjaga. Yang kedelapan, bahwa terdakwa mendapatkan batu tersebut yang ada di pinggir jalan secara spontan mengambil dan melempar. Yang kesembilan, bahwa pada saat ada penembakan gas air mata terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Raya. Yang ke-10, bahwa terdakwa tidak pernah dipidana. Terkait keterangan terdakwa Zainuddin, keterangan terdakwa M. Yusuf, keterangan terdakwa Rafi, keterangan terdakwa Supriyandra, keterangan terdakwa Saprianto, kami anggap dibacakan yang mulia. Barang bukti kami anggap dibacakan. Masuk ke permohonan yang mulia. Kami lanjutkan majelis. Permohonan dan penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum menutup nota pembelaan ini, kami penasihat hukum para terdakwa yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan dengan hati nurani dan berlandaskan dengan pada kebenaran dan juga rasa kemanusiaan bagi diri para terdakwa. Kami senantiasa berdoa agar kiranya hikmah dari Yang Maha Kuasa melingkupi majelis hakim dalam mengambil keputusan, agar putusan ini dalam menyuarakan keadilan yang setinggi-tingginya bagi para terdakwa. Kurang lebih 6 bulan tidak terasa kami mendampingi dan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para terdakwa. Mulai saat penyidikan hingga persidangan ini, tangis, doa, dan semangat yang kami dapat dari keluarga para terdakwa menjadi semangat bagi kami. Terkadang sebagai manusia adalah dalam hati kami, tetapi tangis dan semangat mereka membuat rasa lelah kami menjadi hilang, dan semangat terus bangkit untuk menempuh segala upaya hukum terbaik bagi keluarga mereka yang ditahan. Bantuan hukum ini kami lakukan sebagai bagian tanggung jawab moral dan profesi kami bagi masyarakat, terlebih juga untuk nilai-nilai perjuangan HAM bagi mereka yang sedang
sedang berjuang bagi saudaranya. Namun dalam perkara aku, akibat para terdakwa yang tidak bisa berpikir panjang, serta jiwa solidaritas yang sangat tinggi dan terprovokasi oleh orang lain, membuat mereka terjerat dalam perkara aku. Namun, apapun itu, hidup kedepannya harus tetap berjalan dan senantiasa berdoa agar saudara-saudara mereka, khususnya masyarakat Lempang, senantiasa mendapatkan keadilan dan perlindungan dari Tuhan. Dalam perkara aku, para terdakwa bukanlah pelaku utama. Mereka hanya ikut-ikutan dan terprovokasi, dan tidak adil rasanya mereka harus dituntut berat dalam dihukum berat. Kami meyakini bahwa majelis hakim akan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan kata-kata bijak tentang keadilan yang mengatakan hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Kami mengembalikan seluruhnya kepada kebijakan majelis hakim yang mulia, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa pembelaan kami ini bukanlah pembelaan yang membabi buta tanpa memperhatikan aspek-aspek hukum, melainkan dengan tujuan semata-mata memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh, sehingga majelis hakim yang mulia dapat menilai dan melihat alasan-alasan terjadinya perkara aku dan hal-hal yang meringankan, karena pada faktanya para terdakwa dalam perkara aku hanya terprovokasi akibat perbuatan orang yang terlebih dahulu melakukan pelemparan. Dengan tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia dengan hati nurani menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk para terdakwa, karena kami rasa tuntutan jaksa penuntut umum tidaklah tepat bagi para terdakwa dan terlalu berat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, tetapi hanya bermuatan naluri pembalasan atau pemidanaan. Kiranya majelis hakim nantinya dapat melihat hal tersebut dan dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada para terdakwa. Adapun dari seluruh rangkaian persidangan yang telah dilalui dengan baik, kami mengajukan beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara aku untuk dapat nantinya memberikan putusan berupa hukuman yang seadil-adilnya maupun seringan-ringannya kepada klien kami, 6 para terdakwa, dengan pertimbangan antara lain. Yang pertama, ke-6 terdakwa kami saat itu datang ke kantor BP Batam melihat aksi demo sebagai wujud solidaritas sesama masyarakat Melayu dan bentuk dukungan moral bagi masyarakat Melayu di Pulau Lempang yang akan mengalami penggusuran akibat proyek Lempang Eco City. Serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan kerusuhan karena aksi tersebut dari awal adalah aksi damai. Yang kedua, pada saat kejadian perkara aku bermula karena Kepala BP Batam tidak kunjung menjumpai kembali masa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi masa aksi terkait penolakan masyarakat Lempang untuk digusur dari Pulau Lempang akibat Lempang Eco City, dan menuntut pembalasan masyarakat Lempang yang ditahan oleh pihak kepolisian sehingga muncul sikap anarkis dari pendemo yang tak terkontrol. Yang kedua, pada saat kejadian perkara aku bermula karena Kepala BP Batam tidak kunjung menjumpai kembali masa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi masa aksi terkait penolakan masyarakat Lempang untuk digusur dari Pulau Lempang dan menuntut pembebasan masyarakat Lempang yang ditahan oleh pihak kepolisian sehingga muncul sikap anarkis pada perkara aku. Yang ketiga, pada perkara aku telah membuat masing-masing para terdakwa kehilangan mata pencahariannya. Bahkan sebagian terdakwa yang telah berstatus karyawan tetap telah dipecat dari perusahaannya dan kehilangan mata pencahariannya, dan nantinya harus memulai kembali dari nol dan mencari pekerjaan kembali untuk melanjutkan kehidupan keluarganya dan menjamin kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Yang keenam terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, serta rata-rata berpendidikan rendah dan minim pengetahuan terkait apa yang dilakukannya. Keenam terdakwa bersikap kooperatif, mengakui menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku et bonum. Tuhan selalu menolong kita. Hormat kami, tim advokasi solidaritas nasional untuk RT.
Ini yang mulia halaman 43 kita ada penambahan revisi terkait Nazarudin tadi yang mulia, karena ada komunikasi sudah kita info yang mulia. Sudah ada juga kita tambahin. Oh, ini yang mulia. Karena tadi di tuntutannya tidak mengakui, sebenarnya mengakui, cuma keterangan saksinya berbeda. Nazarudin ini ya. Ya, berarti dari pengacaranya Nazarudin tidak akan mengajukan pembelaan terhadap Nazarudin. Ini. Tidak, dari dia yang mengajukan pembelaan kan? Dari dia Ada. Dari dia ada. Dari dia ada. Dan yang lain di sini yang mana? Dari ini dengan ada dua. Berarti yang ini tidak. Tapi yang Junaidi yang mau mengajukan. Baik, kami berikan kesempatan hari Rabu. Ya, karena libur di situ. Kami tidak ngomong kok. Sebenarnya kami tidak ngomong kok sulit ya. Jadi saya kan berbeda-beda ini. Tanggapan dari sana lagi. Jadi kami biar masyarakat tahu kami bukan ngomong sulit. Jadi belum bisa kami nyatakan pemeriksaan ini selesai terlebih dulu. Karena masih ada pembelaan dari sana, masih ada tanggapan. Setelah tanggapan selesai baru kami nyatakan itu tuh kami. Ini masih panjang. Ya begitu ya, keterangan kemauan kami. Sabar aja. Sabar aja mengikuti proses ya. Mungkin menyampaikannya mulai dalam pledoi kami itu sebenarnya pada intinya dari suratnya itu memohon keringanan daripada putusan perkara bukan kita bebas juga. Yang jaksa melanggar nilai yang Ya, nanti akan terjemah dulu juga. Jadi sekian karena masih di apa? Junaidi masih akan muncul pembelaan. Jadi kita harus sidang nanti. Kalau depan tanggal 13, ya tidak bisa dipisah, harus dibawa ke dia semuanya. Karena satu berkas harus dibawa ke 8. Tidak bisa kau percaya itu. Walaupun hanya sana yang mana, yang mau berpembelaan tetap dibawa. Baru di situ kami nanti tanyakan apa ini pertimbangannya. Kalau ini masih ada kritik silakan, ngomong tertulis silakan. Tiga. Jadi tidak bisa dicari ulang. Kecuali putusan satu tinggi absensi atau satu yang hadir. Gitu ya. Jadi baik-baik kembali ke tanahnya. Siapa yang mulia? Nah, banyak-banyak berdoa. Siapa yang mulia? Jadi sidang diam kami tunda sampai dengan hari Rabu. Tanggal 13 ya. Siapa yang mulia? Kembali ke tanah masih tidak ada. Ada belum atas nama belum. Ada.
Keringanan kosong. Karena Indonesia nih guys, baru lagi guys. Ternyata itu sudah kira dia ngakuin bahwa dia relaksasi oleh kali, dia lepas sekali. Makanya kan dia ini semua